Sedangkan ujian semesternya diambil dari hasil seminar per orang ya. Hasil seminar per orang dan proposalnya. Proposal lengkap dari bab 1 sampai bab 3 ya. Jadi Ibu Bapak jangan sampai keliru lagi ya. Ada yang mengatakan kalau mungkin karena salah penafsiran dan sebagainya, kalau yang namanya proposal itu bab 1 sampai bab 3 ya. Tetapi bab 1 sampai bab 3 proposal itu pun sesuai dengan tentuan. Tentuan itu misalnya minimal dari bab 1 sampai bab 3 itu 75 ya, 75 halaman ya. 75 halaman itu karena banyaknya di bab 2 kajian teori. Kalau dari 3 variabel ya itu variabel ya yang jadi masalah misalnya Y-nya itu kan minimal minimal 5 sumber dengan jurnal tambah dengan jurnal ya, dengan X1 X2 ya, itu yang banyak di bab 2-nya kajian teorinya ya. Ibu Bapak harus perbanyak. Kenapa? Supaya nanti di dalam pembahasan ataupun misalnya dalam kajian hasil penelitiannya itu banyak ini ya, banyak pembenaran bahasa dan kalimat ya. Jadi kalau misalnya kajian teorinya terlalu sedikit juga itu nanti akan mempengaruhi kualitas daripada tesisnya Ibu Bapak. Jadi harus sesuaikan ya. Misalnya eh, penelitian yang terdahulu, nah itu juga ada batas minimalnya ya. Jadi tidak serta-merta misalnya hanya cuma 2 atau 3 ya. Coba nanti dilihat dari panduan ya. Oke, mungkin itu sekilas. Kalau misalnya yang bertugas hari ini tidak ada, berarti nanti saya akan paparan dari bab 1. Dari bab 1 itu bagaimana sih membuat latar belakang ya, bagaimana membuat di bab 2-nya kajian teori itu bagaimana sampai menghasilkan kerangka berpikir ya. Itu bagaimana urutannya ya. Karena di paparannya kelompoknya Ibu Bapak itu tidak kelihatan, tidak berbunyi ya. Sehingga saya harus memperjelas lagi ya pointer-pointer yang ada di bab 1, 2, dan 3 ya. Oke, untuk hari ini ya, kalau misalnya di sini berarti kelompok 22, 23, 24 dengan 25 silakan. Ada yang siap silakan. Kalau berarti yang tidak siap berarti untuk minggu hari Sabtu depannya lagi ya. Untuk yang di antaranya 22, 23, 24, 25 yang siap silakan duluan ya, tidak berdasarkan urutan nomor kelompok. Nah, ada yang siap 22 penerapan etika seminar? Baik, Bu. Sama siap, Ibu. Iya, Silakan Pak Akbar dengan Bu Harmonis ya. iya, iya, Nah, Bu. Betul. silakan, silakan. Ya, izin ya, Bu. Silakan Pak Akbar. Baik, mohon izin untuk memulai ya, Ibu ya. Ya, ya, silakan. Yang saya hormati Ibu Yuyun selaku dosen pengampu di mata kuliah seminar proposal ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, izin memperkenalkan Ibu, kami dari kelompok 2 Iya. dengan
pemaparan, yaitu adalah penerapan etika seminar. Penyaji adalah Akbar Maulana dengan NPM 202022717909 dan Ibu Harmonis 202271790998. Baik, pemaparan ini akan dibagi dua dengan kami. Untuk pemaparan yang awal, insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Harmonis. Kepada Ibu Harmonis, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Akbar. Izin Ibu, kami Ya, dari kelompok 22, saya Harmonis akan memaparkan eh, tentang penerapan etika seminar. Di mana dari kontennya terbagi atas 3. Pertama, pentingnya aspek etika dalam seminar proposal. Kedua, prinsip-prinsip etika komunikasi. Dan ketiga, prinsip-prinsip etika penyusunan dan penyampaian proposal. Mengapa penerapan etika ini sangat penting? Etika dalam seminar sangatlah penting. Apa yang membuat hal itu jadi penting? Nah, jika penelitian kita memperhatikan etika sebelum disajikan di dalam seminar, maka hal-hal ini akan didapatkan. Pertama, aspek etika membantu menjamin integritas akademik dari proposal yang disusun. Yang kedua, aspek etika juga membantu menjaga kehormatan penelitian dan peneliti. Yang ketiga, peneliti yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika cenderung dianggap lebih profesional dan dapat dipercaya dalam melakukan penelitian. Next, Pak. Selanjutnya, Ibu. Ya, prinsip-prinsip etika komunikasi. Mengapa etika komunikasi menjadi hal penting dalam kegiatan seminar? Menurut Dedi Mulyana dalam model komunikasi Mulyana, menyatakan bahwa lingkungan atau situasi di mana komunikasi terjadi seperti waktu, tempat, budaya, dan hubungan antara komunikator dan penerima akan sangat mempengaruhi etika komunikasi tersebut. Baik, terima kasih kepada Ibu Harmonis atas pemaparannya. Ya. Selanjutnya, mohon izin Ibu, akan saya lanjutkan. Selanjutnya di sini kami menyajikan teori-teori yang memang relevan, bisa teman-teman baca tentang teori etika komunikasi. Menurut Heath R.L. dan Brian J. 2000, bahwa ada 3 teori yang bisa kita menjadi rujukan, yaitu teori etika deontologis dan teori etika utilitarian, teori etika dialogis. Sedikit kami ulas tentang teori tersebut. Teori ini deontologis menekankan pada kewajiban moral dan aturan yang dikembangkan oleh Immanuel Kant yang menilai tindakan berdasarkan niat dan prinsip moral universal. Nah, jadi dalam komunikasi ada etika, bahwa etika dialogis itu menekankan pentingnya untuk mengikuti aturan akademik dalam proposal, tesis, atau skripsi, termasuk saat kita akan memaparkan tesis, proposal, dan skripsi yang akan kita ujikan atau sidangkan. Nah, selain itu, etika dalam penulisan pun sangat penting. Yang pertama, dijelaskan bahwa dari teori etika deontologis itu, bagaimana seorang penulis itu menghormati hak cipta, dalam pemaparannya bersikap jujur, dalam pemaparan juga menghormati orang lain dan tidak memihak terutama. Tindakan harus bisa dijadikan aturan universal tanpa memanipulasi data. Termasuk sang pemapar juga harus bisa menjaga kerahasiaan informasi pribadi dalam penelitian yang telah disepakati sebelumnya oleh peneliti dengan narasumber ataupun yang diwawancarai. Selanjutnya ada teori etika utilitarian. Etika ini menekankan hasil tindakan yang menghasilkan kebahagiaan, atau bisa lebih singkatnya, bagaimana proposal tesis skripsi kita itu bisa bermanfaat luas setelah disidangkan atau diujikan. Nah, ada beberapa poin yang kami rangkum. Yang pertama, pilih topik penelitian yang memberikan manfaat signifikan, sehingga topik pun harus diangkat secara baru ataupun secara topik yang memang lagi hangat di masyarakat, sehingga manfaatnya lebih signifikan dirasakan oleh masyarakat. Pertimbangkan konsekuensi tindakan terhadap individu, kelompok, atau komunitas. Nah, usahakan
isi-isi daripada konten-konten yang kita teliti itu tidak menyinggung individu atau menyudutkan, mendiskriminasi kelompok atau komunitas. Gunakan metode penelitian yang meminimalkan resiko, soroti hasil penelitian yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, tujuan daripada penelitian adalah pasti untuk masyarakat lagi, sehingga apa yang kita sampaikan pada saat ujian sidang ataupun tesis, kita harus bisa menjelaskan bagaimana bagaimana penelitian kita itu bisa meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat luasnya. Diskusikan bagaimana penelitian dapat diterapkan secara luas untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga dalam penelitian juga kita saat pemaparannya nanti diskusikan dengan para panelis ataupun penguji sidang bahwa bagaimana manfaat ini bisa, bagaimana penelitian kita ini bisa bermanfaat luas untuk banyak orang. Terus libatkan juga pemangku kepentingan, itu hal-hal yang teknis, optimalisasi penggunaan sumber daya seperti waktu, dana, dan tenaga. Selanjutnya ada teori etika dialogis. Nah, di sini menurut saya, menurut kelompok kami, teori inilah yang lebih relevan bisa digunakan oleh kita dalam pemaparan ujian sidang. Karena di sini ditekankan bagaimana pentingnya dialog dan interaksi dalam pengambilan keputusan. Terus pendekatan ini memfasilitasi penerimaan umpan balik yang efektif, terutama dalam ranah akademis seperti penyusun, dan proposal, tesis, ataupun skripsi. Di sini ada beberapa poin yang kami rangkum juga. Yang pertama, prinsip inti etika dialogis adalah membuka ruang untuk dialog saat mempresentasikan proposal, tesis, atau skripsi. Jadi, seorang pemapar wajib untuk membuka ruang dirinya untuk mendengarkan dialog-dialog. Dialog itu bisa dalam bentuk masukan ataupun diskusi antar peneliti dengan penguji sidangnya terhadap apa yang sedang dipaparkannya. Terus etika dialogis juga menghormati keberagaman pendapat. Artinya seorang pemapar wajib untuk merespon pertanyaan dengan menghargai sudut pandang orang lain. Nah, bagaimana seorang pemapar bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh penanya ataupun penguji bila ada pertanyaan ataupun masukan-masukan lainnya. Gunakan bahasa inklusif, artinya tidak menyinggung ataupun tidak berbau sara, menyudutkan etnis ataupun yang lainnya. Dalam melibatkan partisipan terutama saat penyusunan dan juga saat pemaparan. Pertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Nah, biasanya kan orang-orang memiliki sosial dan budayanya masing-masing berdasarkan latar belakang dari orang tersebut. Nah, kita seorang pemapar wajib untuk memahami ciri khas ataupun sosial budaya daripada latar belakang. Misalkan pembimbing kita misalkan dari mana dan mana memiliki ciri khasnya yang berbeda gitu. Artinya kita harus menghargai ciri khas tersebut. Untuk apa? Untuk membangun hubungan baik dengan pembimbing, dan ketika ada permasalahan konflik wajib untuk diselesaikan secara musyawarah ya atau kompromi ya melalui dialog bisa dan yang lain. Nah, itu dia pemaparan tentang teori-teori yang kami sajikan. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip etika penyusunan dan penyampaian proposal. Silakan kepada Bu Harmonis untuk dilanjutkan pemaparannya aspek penyusunan. Ya, baik. Selanjutnya pada prinsip-prinsip etika penyusunan dan penyampaian proposal. Pertama, aspek penyusunan. Di dalam aspek penyusunan terdapat 3 aspek. Pertama, kesesuaian dengan prinsip-prinsip penelitian. Di mana kesesuaian dengan prinsip-prinsip penelitian ini, peserta seminar proposal perlu memastikan bahwa proposal yang diajukan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian yang etis. Hal ini termasuk pemilihan topik yang relevan, metodologi, penelitian yang tepat, serta kejelasan dalam tujuan dan manfaat penelitian. Sedangkan yang kedua, keterbukaan dan kehandalan informasi, di mana penyusun proposal harus menjaga keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi mengenai proyek penelitian yang diajukan. Hal ini mencakup memberikan referensi yang akurat, menghindari plagiat, serta tidak menyembunyikan informasi yang penting atau berpotensi memengaruhi penilaian. Dan yang ketiga, perlindungan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Nah, ini yang sering
kita dengar ya informasi sekarang yang banyak sekali hak cipta ini dilanggar. Di mana penting bagi penyusun proposal untuk menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual dari penelitian yang dikutip atau dirujuk dalam proposal. Penggunaan materi yang tidak sah atau tanpa izin dapat merusak integritas penelitian dan reputasi penyusun proposal. Selanjutnya silakan Pak Akbar. Baik, Bu Harmonis, terima kasih atas pemaparannya juga. Selanjutnya adalah tadi dijelaskan oleh Bu Harmonis tentang aspek penyusunan, karena di dalam penyusunan pun ada etika yang harus kita junjung ya, terutama. Selanjutnya ada aspek penyampaian, yaitu bagaimana yang pertama, satu ada kebenaran dan kejujuran. Apa yang kita sampaikan harus berdasarkan kebenaran dan kejujuran, bersifat fakta, ya terutama fakta, karena penelitian itu memiliki sifat yang berdasarkan fakta ya. Lalu yang kedua, pencantuman sumber. Itu wajib kita mencantumkan sumber. Tiga, kepatuhan terhadap aturan penulisan. Ya. Empat, menghormati waktu dan prosedur. Kita dikasih waktunya berapa menit misalkan oleh panitia sidang. Nah, kita harus menghormati waktu tersebut dan prosedurnya seperti apa. Sikap terbuka terhadap kritik dan masukan. Nah, seperti yang tadi sempat disinggung di teori tadi sebetulnya, bahwa seorang pemapar pun, penyaji wajib untuk memiliki sifat terbuka dan menerima kritik atau masukan. Baik, selanjutnya silakan Ibu Harmonis dilanjutkan kembali yang sebelah kiri ya, pada pemaparan. Baik, pada saat memaparkan tesis ada beberapa etika yang harus dihindari agar presentasi berjalan lancar, profesional, dan sesuai dengan standar akademik. Berikut adalah beberapa hal yang dilarang dilakukan saat pemaparan tesis. Nah, ini untuk kita semua ya, teman-teman. Pertama, hindari penggunaan bahasa kasar atau merendahkan. Pastikan konten disampaikan dengan sopan, akademis, dan profesional. Kedua, jangan melebihi batas waktu presentasi yang telah ditentukan karena dapat mengganggu jadwal dan memberikan kesan buruk kepada audiens dan penilai. Ketiga, jangan berbicara terlalu cepat atau lambat saat berbicara di depan audiens. Pastikan tempo bicara sesuai agar audiens dapat mengikuti dengan baik. Selanjutnya, jangan berbicara terlalu cepat atau lambat. Oh, maaf Bu, itu kayak saya ke ini. Lanjut aja Bu. Gak apa-apa. Mohon maaf ya Ibu Bapak. Next, kita lanjut ya. Hindari sikap defensif atau arogan saat menjawab pertanyaan atau masukan dari panel, penilai atau audiens. Analis ya. Hindari klaim tanpa dasar fakta atau literatur valid. Pastikan semua pernyataan didukung oleh data yang akurat. Lanjut Pak Akbar. Ya, selanjutnya hindari alat bantu visual yang buruk seperti slide, penuh teks atau gambar tidak relevan. Hindari pemaparan informasi tanpa struktur yang jelas karena dapat membingungkan audiens. Ya. Hindari juga pemaparan informasi tanpa struktur yang ada dua ya, maaf ya Ibu Bapak ya. Saya agak ngantuk juga. Hindari penggunaan humor yang tidak pantas atau tidak relevan dalam konteks akademik. Gunakan humor dengan tepat sasaran dan hindari hal yang bisa menyinggung. Hindari perilaku tidak profesional seperti bermain-main dengan perangkat elektronik atau bersikap tidak serius. Berpakaian rapi dan berperilaku profesional adalah penting. Pastikan alat presentasi seperti laptop, proyek, mikrofon berfungsi dengan baik sebelum presentasi untuk menghindari gangguan teknis. Ya, itu dia pemaparan dari kelompok kami. Mohon ada kesimpulan, maka Ibu Harmonis disampaikan kesimpulan dari Pak. Ya. Selanjutnya, dari tadi paparan yang kami sampaikan, kita sampai ke kesimpulannya di mana menatap etika dengan penuh kecermatan adalah kunci utama dalam dunia akademis dan karir, terutama saat merancang proposal untuk seminar. Proposal seminar yang digarap dengan teliti sesuai etika adalah cerminan komitmen peneliti terhadap moral dan integritas yang kokoh. Dengan begitu, tak hanya mempengaruhi kualitas dan kesuksesan proposal, namun juga memberikan sumbangan besar dalam membentuk nilai-nilai moral penting dalam dunia riset dan pengembangan ilmiah secara menyeluruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Rupani, terima kasih kepada Ibu Yuyun atas
simak penyimakannya, mangga kepada teman-teman semua, barangkali langsung ke Bu Yuyun, ada pertanyaan ataupun dari teman-teman langsung diskusi dilanjutkan Ibu. Mangga. Baik, sebenarnya memang udah lengkap ya, materinya udah lengkap. Yang terpenting itu kalau yang namanya etika seminar itu dibagi ya, persiapan. Di persiapan itu apa aja yang dipersiapkan pada saat proses proses seminar, itu apa aja yang diperhatikan sebenarnya ya. Jadi terutama kesiapan, kesiapan bahan, kesiapan dalam memaparkan itulah ya yang penting ya. Kalau namanya etika yang begini banyak, kalau misalnya tidak siap otomatis ya, dia Iya. tidak akan bisa memaparkan dengan jelas dan sebagainya. Dan terlalu kepedean juga tidak boleh, dan tidak pede juga tidak boleh ya. Jadi ada kadang-kadang ya mahasiswa yang terlalu kepedean sehingga tidak kontrol ya. Itu yang juga tidak boleh. Jadi yang terpenting Ibu Bapak etika sopan santun yang Bapak harus, jangan teriak-teriak, jangan manggil ya. Astagfirullahaladzim. jangan manggil, dianya manggil teriak-teriak malah. Kenapa Bu Iin? Kenapa oh ini buka mute-nya? Padahal Bu Iin yang ini teriak-teriak. Baik, jadi tentang masalah penerapan etika pada saat seminar nanti. Kalau sekarang itu karena di mata pelajaran, ya. Jadi di mata pelajaran itu tidak dihadiri oleh dosen-dosen penguji, dosen pendamping dan sebagainya. Tapi pada saat nanti ujian proposal itu pasti dihadiri oleh orang-orang yang memang menilai ibu bapak. Sehingga memang ini harus penting sekali ya di dalam penerapan etika ya. Eh, PowerPoint terutama kesiapan mental dan sebagainya itu harus diutamakan ya. Jadi kalau misalnya PowerPoint-nya asal-asalan tidak sesuai dengan aturan itu juga nanti malah akan menghambat terhadap pemikiran kita ya. Kalau kita siap di awal, baik paparannya maupun kita siap eh, ilmunya, otomatis ya. Nanti di jalanan yang penting sopan santun dan jaga tadi yang banyak-banyak itu diimplementasikan pada saat seminar ya. Jadi itu tambahan saya. Jadi yang terpenting ini adalah persiapan proses Persiapan. pada saat proses seminarnya ya. Persiapannya apa aja yang harus dipersiapkan? Jangan sampai PowerPoint-nya terlalu banyak atau terlalu sedikit dan sebagainya. Lihat lihat contoh, lihat aturan ya, biasanya gitu. Tadi waktu dan sebagainya itu harus diperhatikan ya. Iya. Oke, mungkin kalau yang ini tidak harus ada tanya jawab, nanti aja tanya jawabnya setelah selesai semuanya. Sekarang kelompok 22 ya. 23 Berbeda. 23 Ibu. Ya 23. Iya. Terima kasih ya 23. Ibu. 23 itu perbedaan ini ya. Paparan antara kualitatif kuantitatif. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 23 akan memaparkan perbedaan paparan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Khotimah. Pada Ibu Siti Khotimah,
Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya izin memaparkan. Yang pertama, ada perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Perbedaan mendasar dari metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif, yaitu terletak pada strategi dasar penelitiannya. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi dan deduktif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat eksploratoris dan induktif. Kemudian secara singkatnya, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Sedangkan penelitian kualitatif bersifat lebih menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh lewat prosedur statistik. Selanjutnya, perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dalam tesis pendidikan bahasa Indonesia. Penelitian dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia seringkali menggunakan dua pendekatan utama, kualitatif dan kuantitatif. Meskipun keduanya bertujuan untuk memahami fenomena dalam pendidikan bahasa Indonesia, mereka memiliki perbedaan signifikan dalam pendekatan, metode, dan interpretasi data. Di slide selanjutnya, ada perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, beserta contohnya dalam tesis pendidikan bahasa Indonesia. Di sini ada 3. Yang pertama pendekatan penelitian, yang kedua metode pengumpulan data, dan yang ketiga interpretasi data. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian di sini ada ini enggak untuk paparan aja. Paparan secara singkat dari bab 1 sampai bab 3. Mana yang bedanya? Ini kan paparan, ada paparannya di situ judulnya kan. Tugasnya kan paparan. Jadi Iya, bukan metode kualitatif kuantitatifnya. Dibedakan antara paparan kualitatif dan penelitian yang kuantitatif. Paparannya untuk kita paparkan di nanti di ini setelah UTS atau setelah UTS itu kan ada paparannya PPT. PPT-nya mana coba? PPT-nya Ibu ya. PPT-nya aja. Antara Iya. kuantitatif dengan kualitatif. Mana yang bedanya? Gitu aja. Tidak usah harus dengan teori-teori yang tadi. Iya. Kita tidak butuh lagi teori. Paling ini ada dulu contoh dari PPT kuantitatif. Disandingkan dengan kualitatif. Coba lihat, mana perbedaannya di mana? Itu aja. Ini kuantitatif. Kualitatifnya mana? Sebentar. Mohon maaf Ibu, kebetulan kalau untuk yang contoh yang kualinya itu belum sempat. Cuman ada yang di sini yang di PPT kami itu yang di bagian slide. Tehwil yang di slide yang pertama, Tehwil PPT yang pertama itu cuman ada yang tabel perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatifnya saja Ibu. Coba Dari ditunjukin, Mas. tujuan penelitian, metode penelitiannya. Kalau kelompok 23 itu paham kan tugasnya? Perbedaan paparan. Paparan itu PPT-nya berarti kan? Perbedaan ini mah udah dari awal ini udah dipegang sama kelompok di awal-awal itu.
kelompok 2 dengan kelompok 3 itu udah, ini mah nggak perlu lagi kita bahas mondar-mandir terus ke ini yang langsung actionnya, paparannya Iya, Ibu, ada. yang penelitian kualinya belum sempat kami buatkan, Ibu, mohon maaf. Baru ada yang kuantinya saja yang ini, yang tadi di PPT-nya. Nah, sekarang saya tanya, kalau yang mau perbedaan, kalau yang satunya udah ada, mau kita bedakan dengan yang satunya tidak ada, bagaimana menurut kamu? Iya, jadi susah Ibu untuk membedakannya. Ya makanya, jadi kalau misalnya mau membuat tugas apa itu lihat judulnya. Kalau Iya, di kelompok 2 dan 3 memang kayak gini, kuantitatif, kualitatif perbedaan. Tapi kelompok 2, 3 itu paparan. Yang namanya paparan itu PPT-nya. iya Ibu. Harusnya langsung ke PPT-nya aja, nggak usah yang mendetail tentang ini, karena kamu nanti merambah lagi ke kelompok yang tugas kelompok 2 dan kelompok 3. Kan saya suruhnya paparannya. Paparan itu PPT-nya saja. PPT, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di mana bedanya? Mm-mm. Cuma itu sebenarnya. Iya, Lihat baik Bu. perbedaannya gitu. Nah, Cuman, bukunya kan udah dibagi ah, kuantitatif, kualitatif. Nah, iya, sekarang coba dilihatkan di sini. Ada panduannya. iya, Kuantitatif, kualitatif. Tunjukin di sini. Di situ aja. Coba. sama ini juga Ibu yang contoh dari yang kualitatifnya, mohon maaf Ibu, Ibu belum belum Gak apa-apa. share yang Sekarang lihat dulu ininya ya, sistematik yang di panduan. di panduan. Kuantitatif dengan kualitatifnya ada nggak? Itu kan udah lama tuh Teh disuruh. belum di-share Teh. Oh, Coba mana? Bapak Ibu mohon izin, tolong dikirim orang ya, soalnya ini saya pakai laptop yang lain. Jadi ini laptopnya file yang Ibu berikan belum saya download yang di laptop ini, Bu. Mungkin Coba bantu. barangkali teman-teman ada yang bisa membantu, soalnya saya di laptop nggak bisa masuk Zoom-nya. Harusnya diambil dari Pak Akbar bantu sistematika Pak itu Akbar. aja sebenarnya. Ini bukan? Iya. Enggak. Ini apa? Yang ini kualitatif atau kuantitatif? Coba lihat dulu. Ini Tunggu. Di atas ada judulnya nggak? kayaknya ini Kuantitatif. Ini kualitatif. Yang mana? kuali kayaknya Bu nih. Nggak ada itunya. Enggak. Ah, Iya guys. Kuantitatif ya. iya. Lana Project. Nah, apa? Oh iya, kuantitatif yang kualitatif belum dikirim kalau nggak salah ya. Udah. Udah Ini ngegabung kual. itu ada dah Pak kalau nggak salah. Hmm? Ini pengembangan kalau ini. Ini mah bukan. Nyampur Heeh. sama Pengembangan ada, kuantitatif ada, kualitatif ada. Pak Akbar, halaman 31, Pak Akbar. Oh yang tadi benar. Yang tadi tapi halaman 31. Oke. Bentar ya. Ini yang kualitatif kan ya Pak Akbar? Yang mau dicari? Iya, 31 coba. Oh yang 31-nya ya. Heeh. Ini 41. 31-nya ada nggak? Bentar. 31-nya. Coba ada yang bisa nge-share ke sini lagi nggak? Tapi biasanya yang sendiri. Coba Ibu Bapak sudah baca belum yang panduan yang terbaru? Coba lihat, bandingkan antara kuantitatif dengan kualitatif, di mana ya yang berbeda di mananya?
Coba sistematikanya lihat. Sebenarnya gampang ini. Kalau kelompok ini harusnya baca dulu yang ini udah gampang. Tidak usah ibu bapak itu kok ininya teori gitu tuh. Udah bandel banget gitu. Dari awal itu penerapan. Nggak mau penerapan. Bingung lah juga nih. Sebentar. Boleh. Coba kalau Mohon lihat maaf, panduan, sudah disandingkan saya kan kirim. enak tuh. Iya Ibu, kalau penelitian kualitatif di bab 1 itu kan ada 7 ya Ibu ya. Di bab 1-nya ada 7. Yang pertama latar belakang, kedua identifikasi masalah, fokus masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitiannya. Sedangkan kalau di penelitian kualitatif, sebentar. Halaman 31 ya, Bu. Itu kualitatif yang halaman 31. Ya. Kuantitatif itu halaman berapa kuantitatif? 17, Bu. 17, Ibu. Kalau bab satunya hampir sama deh, Neng. Iya, bab 1 hampir sama. Bedanya ada di Iya, bab 2. tidak ada perbedaan. Bab 1 tidak ada Iya. perbedaan. Satu Yang Beda. perbedaan itu bab 2. Bab 2 Ya. tidak ada bab hipotesis 3 di ya. Ini kualitatif. ya, Bu. Di kualitatif Ini. bab 2 itu diantaranya ada landasan teori dan kerangka berpikir. Ya. Dan Kalau Yang bedanya yang mana? bedanya itu di hipotesis. penulisannya di Hipotesis. hipotesis. Nah, Ibu, kalau di sistematika penulisan kualitatif itu tidak ada hipotesis. Tidak ada hipotesis. Sedangkan di penelitian kuanti itu ada hipotesisnya. Oke. Satu Ya. lagi. Nah, Perbedaan. itu yang perbedaannya cuma 1 di bab 2 tuh. Penelitian Iya. Ada satu lagi yaitu penelitian yang relevan. Kalau di Ya, bab ini tidak ada. Kalau kualitatif ada penelitian relevan, kalau di kuantitatif tidak ada. Iya. Sebenarnya ada juga loh Ada, Bu. sebenarnya. Ada busul di kuadrat. Ini salah cetak ini. Ada, tapi memang tidak dicantumkan langsung per judul gitu. Jadi kayak kesimpulan bentuknya kalau yang di kuantitatif. Tidak ada, Kalau ya. di contohnya iya. Iya. Ada. Yang bedanya cuma hipotesisnya aja. Hipotesis kalau di kuantitatif ada, kualitatif nggak ada. Itu aja yang perbedaannya. Sekarang metodologi yang kuantitatif, coba ada perbedaan tidak? Metode penelitian kuantitatif itu di bab 3-nya perbedaannya dengan kualitatif. Tempat sama, metode sama, metode populasi penelitian juga sampel. sama. Kemudian di populasi sampel. Ya, bagian C yang tidak sama. Populasi dan sampel ya, Bu. Ya. Yang bagian C-nya Ibu ya. Pemeriksaan keabsahan data itu yang di kualitatif. Kalau di sini teknik analisa data namanya ya. Iya, itu Ibu. yang dimaksud itu aja. Jadi tahu mana perbedaannya ya. Nah, nanti di bab 3 itu ada hipotesis statistiknya. Itu Kalau yang kuanti ya, Bu? Itu yang kuanti ya, yang di Bu? kualitatif nggak ada. Ya, hipotesis. Iya, betul. Ya, jadi yang namanya PPT nanti presentasi ibu bapak itu ya ini mengacunya ke sini aja. Bab 1, 2, 3 gitu. Jadi kalau yang namanya paparan itu nanti pas selesai UTS kita paparan tiap orangnya. Paparannya mengacunya ke sini. Ya. Ada misalnya bab 1 apa aja sampai ke F kegunaan. Bab 2-nya apa? Landasan teori,
terus kerangka berpikir, terus sebenarnya ada di sini penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan, ya. Ini salah ini kuantitatifnya harusnya ada penelitian yang relevan itu dua-duanya harus ada ya. Dan bab 3-nya ya, mana yang ini maksud saya supaya paham gitu. Mana yang harus ada di paparan, mana yang tidak. Untuk apa? Untuk Ibu Bapak nanti paparan paling minggu depannya kan. Minggu depan udah paparan. Jadi Iya, Bu. tidak lagi teori aja kayak tadi. Teori itu coba bisa digunakan nggak kalau teori kayak gitu? Kan nggak ada manfaatnya kalau untuk di seminar sekarang. Yang bermanfaat itu ya ini, ya. Kenapa ini bermanfaat? Karena nanti akan dipakai gitu. Coba kalau sekarang tadi Pak Bu Siti jelaskan teori ini. Bermanfaat nggak bagi Ibu Bapak untuk paparan nanti? Nggak ada kan? Ya iya, harus kita tuh ke ini penerapannya. Terapan ini perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif paparannya. Otomatis kalau paparan lihat ininya, sistematikanya gitu. Ada nggak perbedaan antara kuantitatif kualitatif di ini ya, di sistematika ini? Itu baru bisa digunakan. Tapi kalau yang kayak tadi kuantitatif kualitatif, teori lagi, saya sudah jenuh dengan teori yang kalian paparkan itu padahal tidak berguna gitu. Kan aplikatif maunya. Kalau seminar aplikatif penerapan ya. Kayak gini misalnya. Kan bermanfaat bagi nanti untuk paparan ya. Kenapa judul-judul ini memang untuk paparan semuanya, bukan untuk diambil teori-teorinya gitu. Nah, nanti tolong ya yang kelompok 24-nya jangan sampai teori lagi. Saya tidak mau kalau teori lagi nanti kembali ke metodologi. Kan Ibu Bapak maunya nanti cepat selesai. Kok balik lagi maunya teori lagi. Enggak mau mengaplikasikan teori itu ke dalam ini aplikasi terapan di seminar gitu. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak sudah tahu kayak gini kan enak gitu. Oh, yang mana sih yang bedanya gitu kan. Oke, jadi nanti dibetulin makalah dengan paparannya, sesuaikan dengan ini. Ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Jadi dicontohin tadi, contoh judul kuantitatifnya ini, contoh judul kualitatifnya ini nanti disandingkan. Mana yang ada, mana yang tidak ada di kualitatif gitu. Ya. Ya, baik, Itu Ibu. aja sih paparan tuh cuma sedikit, mana perbedaannya ya mana yang ya, kalau yang lainnya sama ya udah. Perbedaannya aja yang mana gitu. Ya. Ya. Oke, Ibu, 23 terima udah, kasih, 24 Bu. sekarang. Terima kasih banyak, Bu. Izin bertanya boleh? Ya. Bertanya sedikit tentang tempat dan waktu penelitian. Boleh tidak? Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelitian, saya masih sedikit bingung Bu untuk penelitian kualitatif yang mengambil novel sebagai objek materialnya. Nah, itu tempat dan waktu penelitiannya itu bagaimana Bu? Mohon pencerahannya. Kalau waktunya kan sesuaikan ya. Kalau waktunya, kalau tempat itu sebenarnya ini saya juga masih tanda tanya yang panduan yang baru. Kalau yang lama memang tidak ada tempat penelitian itu sebenarnya. Nah, yang baru itu kok muncul gitu. Makanya saya belum sempat tanya ke yang menyusun ini. Yang seharusnya memang di sini sebenarnya tempat itu tidak ada. Kalau yang lama ya. Nanti saya share di grup yang lama PPT ya. Kalau tempat kan kalau yang namanya novel ya di mana aja kan bisa di ini. Ya, makanya. Jadi mungkin di sini bukan tempat ya. Ya,
Saya makanya Heeh. ketika harus memasukkan tempat, kalau waktu mungkin bisa dari seminar proposal Ya. ini sampai pembuatannya ya Bu ya. Tapi kalau Mm-mm. tempatnya itu apa di perpustakaan atau Enggak. enggak ya Bu? Enggak juga. Kan bisa aja di mana-mana ya. Namanya novel. Novel itu bisa dibawa di rumah, bisa dibawa di sekolah, bisa dibawa di mana. Yang penting kan novel ya. Heeh. Jadi sebenarnya tempat penelitian itu kalau yang lama itu bukan tempat penelitian ya. Sebentar apa sih? Oh, saya belum share ya, belum share yang kualitatif ya. Kebanyakan tugas kalau di sini. Belum, Jadi Bu. kalau belum ya. Iya, Belum, Bu. semangat nih Bu Oke. nungguin yang kualitatif. Yang kuantitatif yang sudah ya. Iya, betul Bu. Oke. Nanti sebentar saya kirim yang kualitatifnya ya. Untuk ini kita tidak harus ini ya mengikuti panduan yang tempat karena tempatnya itu tidak bisa kita ini prediksi misalnya di sekolah, di perpustakaan atau di mana kalau meneliti novel ya. Jawabannya itu. Jadi ini tempatnya disesuaikan dengan yang lama ya, bukan eh, sebenarnya bukan tempat kalau yang lama ya. Saya coba perlihatkan dulu yang lama, yang kualitatif ya. Oke, saya share dulu. Bentar. Contoh landasan teorik. Bentar. PPT kuantitatif adanya ya. Terus tesis mana yang kualitatifnya ya? Bentar. Hmm. Kalau yang saya pelajari Bu, pertama itu jenis dan jadi yang ada tuh jenis dan pendekatan penelitian, A, lalu B-nya sumber data, C-nya instrumen penelitian, yang begitu Bu. Tapi jadi kita mengikuti yang mana Bu? Apakah dicampur atau gimana Bu? Maksudnya apakah kita juga perlu memasukkan seperti contoh pengecekan keabsahan data dan sebagainya itu Bu? Karena di yang baru tidak ada, sementara yang lama itu ada. Walaupun kualitatif tetap ada pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian, ya tahap pelaksanaan dan sebagainya itu Bu, itu ada. Tapi kalau di yang baru tidak ada. Yang baru hanya sampai eh, yang sampai metode analisis data. Metode analis. Iya, saya Yang, sudah yang tidak ada itu cuma tempat dan tempatnya aja. Yang lainnya itu ngikutin yang baru nggak apa-apa sebenarnya. jadi judulnya diganti tempat waktu penelitian aja ya Bu ya. Jadi tidak usah ada tempat gitu ya. Ya, baik.
Baik, Bu. Heeh. Terima kasih. Saya cari itu supaya sekalian, supaya saya tidak apa namanya, tidak lupa gitu. Oh ya, ini ada. Oke, berarti oke di ini bentar. Gimana ya? Share aja deh. Mudah-mudahan ada. Udah kelihatan ya? Sudah, Nanti Bu. saya share di Sudah, Bu. nanti saya share di grup ya. Oke, makasih. Contoh yang kualitatif ini ya. Makna klasikal ini latar belakang identifikasinya, ini batasannya, ini rumusan, tujuan, kegunaan, sistematika, landasan teori, ini kerangka berpikir, metodenya ini. Nah, adanya pendekatan ya di sini, pendekatan penelitian, yaitu memakai penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif kualitatif, menggambarkan suatu kondisi yang ada padanya ya. Jadi tidak pakai tempat kalau yang lama ya. Jadi pakainya ini aja pendekatan penelitiannya. Diganti ya tempatnya dengan pendekatan penelitian. Tapi yang lain-lainnya bisa. Ya, jadi yang tadi tempat diganti dengan pendekatan penelitian. Kalau yang lain-lainnya sama sih, teknik penelitiannya, subfokus apa, ini yang lama ini. Saya share, tapi Ibu Bapak ngikutin sistematikanya yang baru ya. Karena kemarin saya tanya lagi di grup ya, itu ikutin yang baru padahal ada yang salah tadi tempat. Iya. Bu, Jadi maaf, kalau pendekatan penelitian dengan metode penelitian nanti overlapping dong, Bu. pendekatan penelitian, Dan metode penelitian penelitian. kualitatif Karena gunakan yang baru itu yang nomor B-nya adalah metode penelitian. Berarti kalau A-nya pendekatan penelitian akan overlap. pendekatan penelitian. Iya. Dan Daftar metode kualitatif. Iya, kalau Metode yang penelitian, jenis penelitian kualitatif. iya, jadi Terus langkah-langkah penelitian. Kalau yang di B-nya, B-nya kalau misalnya memang A-nya metode overlapping, ya udah nanti hanya waktunya saja berarti di sini iya. diambilnya. Menurut saya maaf. Jadi pendekatan penelitiannya nggak ini lagi karena di sini nggak ada metodenya. Jadi di Betul. sini ada pendekatan. Betul, karena Kalau kalau misalnya di B-nya udah ada metode, ya udah ya, pendekatan penelitiannya nggak usah lagi. baik Ibu. Ya, Karena kalau langkah-langkah ada di metode analisis datanya, Bu. kalau di sini kan yang B-nya langkah-langkah penelitiannya, ya. Iya, kalau di yang baru itu ada metode analisis data. Jadi itu lengkap dengan langkah-langkahnya menurut penjelasannya, Bu. Oke, Penjelasan dengan iya. Nah, jadi ngikutin yang baru aja. Kalau misalnya tempat memang di sini tidak diperlukan, berarti tinggal waktunya aja. Waktu baik. penelitian itu mungkin di gambar ya, digambar dari mulai Ibu Bapak adakan penelitian ya. Biasanya pakai format dan dengan kegiatan-kegiatannya sebenarnya waktu penelitian itu ya. Jadi tidak waktu penelitian tanggal sekian sampai tanggal sekian, tidak kayak gitu ya kalau di penelitian. Tetapi dijelaskan gitu. Pakai format yang lengkap gitu biasanya. Oke, mungkin itu ya. Jadi tetap pakainya yang baru, tetapi yang dihilangkan cuma tempat penelitiannya. Oke, baik ya kita lanjut karena ini sudah jam 10:30 ya. Di sini 10:30, di sana 10:30. 8:30, Bu.
Setengah 9, Oh, Ibu. Ibu di Papua ya? saya di Papua memang. Oh Beral- ya. Berarti masih ada waktu berapa menit lagi? Setengah Kita jam. selesainya Setengah jam jam 9. lagi. 9, Bu. Iya, Ibu, jam Oke. 9. Kalau jam 9 berarti di sini jam 11, setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi, Bu. Iya, Bu. Heeh. Bisa 2 dah ini sampai selesai. Baik, sekarang 24 ya. Kelompok 24, penjelasan bab 3, yaitu perbedaan dan persamaan antara, udah tadi dengan yang di atas sebenarnya ini, persamaan antara kualitatif, kuantitatif secara rincinya ya. Bisa dirincikan nggak? Kalau tadi kan ininya aja ya, PPT-nya. PPT itu garis besarnya di ini sistematikanya. Sistematika dari bab 1 sampai bab 3. Kalau 24 itu bisa nggak dirincikan? Rincinya tadi, ya oke persamaannya sama yang tadi ya, yang ada dari latar belakang apa. Perbedaannya tadi sudah dijelaskan. Tetapi secara rinci di sini mentanya secara rinci itu bagaimana? Siap nggak? PowerPoint, Izin dulu, PowerPoint-nya aja. biar kita bisa share yang punya ibunya ditutup dulu. Oke. Iya. Ini Ibu Bapak, tapi saya belum perbaiki ke yang baru ya. Apa perlu bagaimana? Yang kualitatif ini. Nanti Ibu Bapak yang perbaiki yang ke sistematika yang baru ya. Karena sebenarnya hampir sama sih dalamnya. Iya, Bu. Perlu, Bu, buat wawasan. Bicara aja dulu, Bu. Oke. Sebentar. Saya tutup dulu deh. Oke, silakan. Saya share yang kalau memang perlu ya. Tapi diperbaiki ya, perbaiki susunan sistematikanya. Ya, yang 24 silakan. Ya, sebentar Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu Juria. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa lulus bareng secara bersama. Yang terhormat Ibu Yuyun selaku dosen pengampu mata kuliah proposal dan teman-teman seperjuangan yang insya Allah hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya bersama rekan saya Ibu Iin akan mencoba memaparkan tentang perbedaan dan persamaan antara kualitatif dan kuantitatif. Mohon izin Ibu dosen jika ada kekeliruan dan kurang mohon dikritik. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Iin. Kepada Ibu Iin dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Juria. Langsung saja mungkin ya Bu. Iya. Coba dibaca dulu definisinya Bu. Sudah, Bu Iin? Definisi penelitian kualitatif biasanya dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Namun demikian, tidak berarti penelitian kualitatif sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan angka. Yang tidak tepat adalah apabila dalam mengumpulkan data dan penafsirannya menggunakan rumus-rumus statistik. Ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu latar ilmiah atau natural setting, manusia sebagai alat atau instrumen,
analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskripsi lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara, dan hasil penelitian sepakati bersama. Lanjut aja deh ke yang lanjut yang itunya aja. Nah, Langsung ke perbedaan mungkin ya, persamaan, Bu. persamaan dan perbedaannya. Langsung ke 8 mungkin, Bu Juria. Ini Bu. Dari sini, Bu. Apa? Kayaknya enggak deh. Ini masih Sini aja. teori. Nah, ini bukan penerapan ini. Yang tadi itu jadi tidak dilihat dari perbedaannya aja, persamaannya juga gitu. Yang tadi urutan yang sistematika kualitatif dengan kuantitatif itu mana yang persamaannya, mana yang perbedaannya secara rincinya seperti Coba itu. ini ya, Bu. Ini yang pertama, masalah-masalah yang diteliti berangkat dari masalah yang diteliti. Penelitian kuantitatif menekankan pada beberapa variabel penelitian. Penelitian kuantitatif mencari hubungan, korelasi, pengaruh variabel satu dengan beberapa variabel lain. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang meneliti satu variabel dari berbagai aspek yang mendukung variabel tersebut. Oke, Ya. sekarang saya tanya dulu sama teman-teman. Ini teori atau aplikatif? Tanya dulu sama teman-teman daripada buang-buang waktu. Teori, Bu. Masih Teori, Bu. Teori. Masih teori kan? Kita kan tidak butuh teori kan? Ibu Bapak perlunya aplikatifnya kan? Terapannya. Teori-teori kayak gini kan udah ya. Di kelompok 2, kelompok 3, terus ada yang ini perbedaannya, persamaannya, itu teori. Jadi ini tidak aplikatif, tidak ada manfaatnya untuk teman-teman yang mau paparan. Tidak butuh gitu. Sekarang sih, kalau yang kemarin-kemarin metodologi ya butuh. Sekarang aplikatifnya, misalnya tadi disandingkan tuh tadi antara sistematika proposal kualitatif dengan kuantitatif. Yang pertama misalnya bab 1 ya. Di bab 1 itu misalnya apanya nih yang sama gitu. Yang bab 2 apa yang samanya? Perbedaannya tadi udah. Sekarang tinggal persamaannya saja. Coba mau aplikatif penerapan. Sekarang coba tadi yang statistik, yang sistematika kuantitatif dengan kualitatif disandingkan lagi. Nah, perbedaannya udah tadi, persamaannya sekarang. Coba. Harusnya dijelaskan secara rinci, tapi nggak usah rinci-rinci deh. Sekarang yang penting aplikatifnya, penerapannya. Izin Bu, kita yang persamaannya belum, jadi baru perbedaannya aja Ibu. Ya perbedaannya juga ini kan cuma teori, tidak tadi ya aplikatifnya. Siap Ibu. Jadi paparan yang persamaannya tadi ya, yang kayak tadi, saya kan sudah ini share nih, kuantitatif dengan kualitatif udah di-share. Sekarang tinggal disandingkan antara yang kuantitatif dengan kualitatif. Coba di-share ulang yang kualitatif dengan kuantitatif tadi, coba bisa nggak disandingkan? Mana perbedaannya dengan mana persamaannya? Ada yang tadi di ini share yang Sistematika Ibu. sistematika kuantitatif kualitatif.
Mana? Ada yang mau nge-share tidak? Kalau tidak ya nanti saya share coba. Tadi di-share sama siapa? Nah, oke, ini yang apa? Yang ini, Bu. Ini Nah, yang ini apa? kuali, Bu. Kualitatif. Ya, ini yang Oke, kualitatif. oke. Kualitatif. Yang kuantitatifnya bisa nggak disandingkan di sebelahnya? Mana kuantitatifnya mana? Di halaman 17, Bu. Harus di Ada nggak di sini? screenshot dulu, Bu. Ada, Bu, Oh, tapi nggak ada. anjat. Neng di grup udah ada yang di screenshot tuh antara kuanti dan kuali. Oh, di grup. Ya. Sebentar, Bu. Udah belum? Mana tadi? Saya lagi cari juga. Sebentar, Bu. Ini pakai apa? Pakai foto, Bu. Nge-lag, Bu, laptopnya, Bu. Oke, coba yang tadi ini kan aja lagi. Tadi yang tadi. Jadi yang untuk kualitatif, Nggak bisa, Bu. kualitatif, kuantitatif. Muter-muter, Ini Bu. halaman berapa? Kuantitatif, kualitatif sebenarnya ya, yang bab 1 sama tuh. Persamaannya bab 1 sama semua. Bab 2-nya cuma ini tadi yang perbedaannya itu ada hipotesisnya. Iya, Sementara yang bab 2 itu kualitatif maupun kuantitatif sama ya. Ini sama. Dan bab 4 itu ada perbedaan lagi. Ya, jadi yang sama itu bab 1, bab 2 ini semua sama, cuma tinggal hipotesis yang enggak ada di kuantitatif. Terus yang bab 3-nya yang sama itu kalau di kualitatif itu tidak ada tempat berarti ya. Yang ini sama, terus metodologi juga di kualitatif, kuantitatif sama ya. Tinggal diisinya aja, isinya apa gitu persamaannya. Terus yang kuantitatif ada di C, ya itu yang C-nya beda ya dengan kualitatif. Kalau di kualitatif subjek penelitian, kalau di C kuantitatif itu populasi, sampel dan teknik sampel ya. Nah, yang D ya metode penelitian data. Kalau yang ini di apa namanya di kualitatif ya itu Metode analisis data. kalau di kuantitatifnya cuma metode pengumpulan data. Kalau kualitatif itu ada sumber datanya apa, teknik pengumpulan datanya bagaimana, karena kualitatif dengan kuantitatif itu berbeda ya. Untuk sumber datanya beda, teknik pengumpulan datanya juga berbeda, instrumennya juga berbeda ya.
Instrumen penelitian, walaupun sama-sama ada instrumen, cara mencari instrumen di kualitatif dengan kuantitatif beda, ya. Yang berikutnya yaitu teknik analisa data di kuantitatif. Nah, itu juga dibagi beberapa sub lagi menjadi 3 ya. Ada analisis statistik deskriptif, ada uji persyaratan, ada uji hipotesis. Nah, baru nanti ada yang G-nya hipotesis. Tapi kalau di kualitatif ya, itu teknik analisa data dengan pemeriksaan keabsahan data yang terpenting. Karena kalau di kualitatif ya tidak ada keabsahan data, otomatis ini tidak bisa ini penelitian itu tidak berkualitas ya. Itu tadi ya udah. Jadi Ibu Bapak sebenarnya tinggal disandingkan aja antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, kalau di sini sudah salah menjelaskan, maunya kita itu ada latar belakang. Kalau di sini persamaannya bagaimana ya. Kalau identifikasi, nah yang beda itu rumusan masalah ya. Walaupun di sini sama-sama ini ada ini sama ada rumusan masalah ya. Nah, ini sebenarnya merumuskannya kan beda kalimatnya juga beda ya. Itu nanti Ibu Bapak di sini mohon nanti di ini aja. Nah, dilihat antara persamaan walaupun sama-sama rumusan masalah, tetapi cara merumuskan masalah kalimatnya ya antara kuantitatif dengan kualitatif akan berbeda. Nah, kalau tujuan itu mengikuti rumusan masalah, kegunaan juga mengikuti rumusan masalah. Ya. Nah, ini juga di bab 2 ya. Bab 2 itu landasan teori. Kalau di kuantitatif itu kuantitatif itu yang pertama itu harus variabel Y. Kalau di kualitatifnya itu kajian teori, ya, landasan teori itu kalau misalnya diambil dari yang ini ya, objek material itu maksudnya yang misalnya nopal ya. Nopal itu sendiri yang harus didahulukan di dalam landasan teori ya. Di dalam novel itu mau ada sastranya atau apa ya, itu yang diutamakan paparkan di landasan teori. Baru nanti objek yang ada 2 itu ya, formal. Objek formalnya dijelaskan ya. Itu perbedaan atau ada persamaan-persamaannya ya. Terus misalnya lagi, nah kerangka berpikir kalau di sini di kuantitatif ya, kalau kerangka berpikir di kuantitatif itu ya hasil dari kajian teori yang di ini ada dari kajian-kajian teori terus ada di nanti saya jelaskan ya setelah ini, mudah-mudahan ada waktunya. Kalau di kerangka berpikir kuantitatif. Kalau di kualitatif itu langkah berpikir itu langkah-langkah dari awal itu apa gitu. Misalnya masalahnya itu dari novel itu sendiri kan. Dari novel itu mau diapakan novelnya. Nanti itu yang gambar kerangka berpikirnya. Jadi kerangka berpikir itu ada yang misalnya salah kaprah menggambarnya itu sama dengan metode, itu beda. Kalau kerangka berpikir itu, kalau di kualitatif langkah-langkah pada saat penelitian, kalau di kuantitatif ya, kalau di kuantitatif itu hasil dari kajian teorinya. Kajian teori misalnya
masalahnya itu Y-nya itu misalnya kinerja, bukan kinerja, prestasi belajar bahasa Indonesia misalnya. Terus diapakan tuh? Diproses ya. Prosesnya yaitu dengan apa ya? Yaitu prosesnya dengan X1 dengan X2. X1, X2-nya apa? Minat belajar, motivasi belajar, atau misalnya tentang lingkungan sekolah ataupun apa ya, itu yang jadi X-nya itu di tengah-tengah proses ya. Prosesnya diapakan? Prosesnya dibuat semacam apakah ada pengaruhnya antara gitu ya. Nah, jadi gambarnya seperti itu yang penting ya. Jadi prosesnya dan hasilnya apa? Gitu. Kalau di kuantitatif, kalau kualitatif itu langkah-langkah. Langkah-langkahnya si novel itu mau diapakan ya. Itu yang kerangka ya, kerangka berpikir. Ini makanya saya inginnya itu kalau Ibu Bapak aplikatif untuk pembekalan kita nanti pada saat seminar, sebenarnya tinggal saya urai atau saya luruskan gitu. Jadi tidak cari-cari lagi kayak gini gitu. Ini kan enak nih kalau disandingkan di PowerPoint gitu. Jadi jelas gitu. Mana persamaannya yang mana walaupun sama-sama tapi di dalam penyusunannya itu berbeda. Kalimatnya juga akan berbeda. Oke, jadi nanti ini yang kelompok 24 itu di ini diperbaikinya seperti ini ya. Nah, ada PowerPoint sandingan antara sistematika yang kuantitatif dengan sistematika kualitatif, baru di dalamnya dijelaskan secara rinci satu persatu ya. Dari mulai bab 1 A, B, C sampai F itu bagaimana, kalau di kualitatif bagaimana gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? 24. Sekarang sudah Izin Ibu, 10 menit lagi. Ya, Ibu. gimana? Berarti nanti saya dan Bu Iin memperbaikinya yang terkait tadi Ibu bahas ya Ibu ya. Jadi Ya, menyandingkan keduanya ya Bu ya. ya. Siap Ibu. Terima kasih Syukur-syukur Bu. kalau misalnya yang dua-duanya sudah ada contoh tesis, proposal tesisnya. Ya, kalau misalnya tidak, ya ambil yang punya saya juga nggak apa-apa. Yang penting disandingkan dan dibahas satu persatu pointer-pointernya. Gitu. Ya. Oke, siap Ibu. Jadi Baik, Bu. nanti Terima kasih. makalah dengan PPT-nya, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan. Disandingkan antara kualitatif dengan kuantitatif. Kalau misalnya persamaannya di mana, perbedaannya di mana, walaupun persamaan, tetapi cara menuangkan kalimat, di mana perbedaannya. Nah, jadi kalau disandingkan kan enak, bisa paham gitu. Oke, 10 menit, tinggal satu lagi, kelompok 24, 25, bagaimana kesulitan atau trik yang mudah dalam menyusun proposal dari bab 1 sampai bab 3. Trik-triknya kebetulan ini yang 25-nya Mukti Ali dengan siapa ya? Berdua atau satu? Kedua, Ibu. Dengan siapa satunya? Sama saya kebetulan Pak Alinya lagi berduka, Ibu, ada yang kerabatnya meninggal. Gimana Ibu? Oh, Sekarang jadi ibu sendiri. Ibu siapa namanya? Aida Nurpadila. Oh, Aida. Silakan Bu Aida. Boleh nggak Bu kalau kira-kira di minggu depanin? Apa sekarang? Hari Sabtu kan libur, hari depannya itu sebenarnya ini ya, Sabtu depan itu harusnya UTS, ujian tengah semester. Nah, yang ujian tengah semester sebenarnya tidak untuk paparan lagi sebenarnya. Kita lompat ke yang berikutnya, tugas baru. Bu Aida memang belum siap. Ada beberapa yang belum siap Ibu karena
ada beberapa yang belum siap. Gitu aja. Yang sudah siapnya aja deh, mana? Nanti kita bahas lagi. Tapi nggak apa-apa deh, biar Ibu, nanti saya ada kesempatan untuk jelasin. sementara Nanti aja untuk deh. Kalau kelompok 22 maju 21 ya kemarin ya. Kebetulan belum sempat maju, bagaimana Bu? Oh iya Bu, masih 21. ada satu lagi. 21 minggu kemarin belum maju. 21 itu penyusunan bahan prestasi dalam bentuk PowerPoint kualitatif. Sudah ini ya, terlambat. Saya kan udah kasih share-nya. Tadi udah, nanti dipaparkan yang itu aja kali ya. Atau sekarang 21 ada yang beda? Ibu Coba. mohon izin, boleh tidak Mungkin untuk kasih waktu? mungkin untuk gambaran saja Bu, bagaimana Bu? Karena memang dari tadi kan sudah diulas juga kebetulan sama Ibu. Nah, ini contoh dari kelompok 21 gitu. Ada, tapi ya hampir sama dengan yang punya saya ya. Tapi kalau teori lagi jangan. Hampir sama Buang-buang waktu. hampir sama yang kayak Ibu paparkan tadi, cuman mungkin perbedaannya kita tuh nggak apa ya, nggak sempurna banget, maksudnya masih ada yang harus dibahas mungkin gitu Bu. Oh ya udah, silakan. Ibu mohon izin. Bu Putri, silakan Bu. Ibu mohon izin boleh untuk kerangka berpikir boleh saya share yang saya buat untuk bisa jadi contoh teman-teman juga, apakah nanti sudah cukup atau belum gitu Bu, boleh tidak Bu? Ibu kelompok 21? Bukan Bu. Saya cuma kalau bukan ya nanti aja. Kebetulan ini nanti ada kerangka berpikir juga, siapa tahu nanti bisa ditanyakan bersama ini. Oke. Disamain Iya, sama ya kelompok 21 dulu lah. Iya. Nanti jangan yang lain, nanti habis waktunya. Bu Putri, silakan Bu. Bu Putri. Ibu. Sudah muncul belum? Belum. Yang muncul ya Bu Putri. Iya, nanti dulu sebentar Bu. Bu Putrinya udah kelihatan. Iya, sebentar. Nah, udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Yuyun untuk mengizinkan kami presentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang penyusunan bahan presentasi dalam PPT, yaitu kualitatif. Di sini kami mengambil judulnya, Ibu, judul untuk sempro kualitatif itu adalah analisis gaya bahasa dan makna bahasa dalam kumpulan puisi M. Aan Mansur dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa di SMP Negeri Jakarta. Di dari Bu Putri. Nah, selanjutnya di sini untuk bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang, identifikasi masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Nah, di mana latar belakang tersebut adalah menjelaskan kesenjangan fakta atau apa yang ada dengan harapan atau apa yang seharusnya. Pada bagian ini, penulis menjabarkan terlebih dahulu dari permasalahan, kemudian diikuti oleh solusi yang ditawarkan. Nah, dari judul kami tadi, latar belakangnya itu adalah puisi sebagai salah satu bentuk karya sastra memiliki peran yang penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Puisi bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata, tetapi juga merupakan medium maaf, tidak terlihat. Medium yang akan gaya bahasa dan makna. M. Aan Mansur adalah salah satu penyair kontemporer Indonesia yang karyanya memiliki ciri khas dalam penggunaan gaya bahasa
yang kreatif dan mendalam. Melalui analisis gaya bahasa dan makna dalam kumpulan puisi Aan Mansur, pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Jakarta dapat menjadi lebih menarik, bermakna, dan relevan bagi siswa, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan berbahasa dan berpikir secara holistik. Lalu selanjutnya di sini identifikasi masalah. Kita mengambil identifikasi masalahnya itu adalah bagaimana gaya bahasa yang digunakan dalam kumpulan puisi M. Aan Mansur mempengaruhi pemahaman dan penafsirannya pembaca. Lalu bagaimana proses analisis gaya bahasa dalam puisi dapat membantu dalam memperdalam pemahaman terhadap karya sastra tersebut. Lalu yang ketiga, apa makna-makna yang terkandung dalam bahasa puisi M. Aan Mansur dan bagaimana makna tersebut dapat diinterpretasikan oleh pembaca. Lalu bagaimana pengajaran analisis gaya bahasa dan makna bahasa dalam puisi M. Aan Mansur dapat diintegritaskan ke dalam kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Jakarta. Lalu, apa tantangan utama yang dihadapi oleh guru bahasa Indonesia dalam mengajar analisis gaya bahasa dan makna bahasa dalam puisi kepada siswa? Ini sudah sesuai dengan ini ya, kriteria persyaratan untuk kualitatifnya ya, di tesis ya. Iya, betul, Bu. Coba lihat judulnya dulu sebentar. Judulnya Judulnya tadi apa tadi? Analisis gaya bahasa dan makna bahasa dalam kumpulan puisi karya M. Aan Mansur dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Jakarta. Berarti sudah ada dua ini ya, gaya bahasa dengan makna bahasa. Iya. Oke, berarti di sini kumpulan puisi ya? Iya, Bu. Ininya, Kumpulan objek puisi karya M. materialnya. Aan Mansur. Oke. Ya.